Riri dan Kita. Nah, kali ini kita mau baca renungan Kidi lagi. Judulnya Nurut ya. Nurut ya, Cita? Enggak. Gimana nih? Kalau gitu kita langsung aja baca-bacaannya biar Cita harus nurut. Nurut ya, Cita? Oke. Oke, kalau gitu gimana kalau Cita baca nats kita hari ini dari Keluaran 7 ayat 20? Oke, Kak. Oke. Keluaran 7 ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, makasih Cita. Ya. Sebelum kita ke ceritanya dan kita ke renungannya, kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, kakak pimpin dalam doa. Ayo kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami hendak merenungkan renungan Kidi kembali. Kiranya Tuhan boleh berbicara dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam renungan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, kalau gitu boleh kakak kami minta tolong lagi? Apa tuh? Bacain di ininya. Oke. Ceritanya ya? Iya, bacain ceritanya. Aku paling suka dibaca cerita. Ah, bagus. Adik-adik dengerin Cita ya. Oke, aku bacain ceritanya ya teman-teman. Setelah putih telur dikocok, masukkan tepung, diaduk, dan setelah itu masukkan margarin cair. Langsung saja dimasukkan semuanya deh, biar cepat. Nah, beres kan? Lalu masukin ke oven. Kata Kiki dalam hati. Beberapa menit kemudian, ya, kok bantet kuenya? Ujar Kiki sambil menatap kuenya yang bantet penuh kesedihan. Mama melihat kue Kiki kemudian bertanya, "Nak, kamu ikutin instruksi yang Mama beri nggak?" Kiki akhirnya menyadari kesalahannya. Nah, itu contoh kecil nggak nurut. Gitu ya, Kak? Iya. Kalau nggak nurut begitu akibatnya. Iya, pasti deh yang jelek-jelek kalau nggak nurut. Nah, Cita, adik-adik, mengikuti instruksi atau arahan memang terkesan melelahkan. Kiki menyadari bahwa yang ia lakukan salah. Jika ia mengikuti arahan Mama, pasti kuenya berhasil, nggak bantet. Begitu juga, Tuhan meminta Musa dan Harun mengikuti arahannya karena ia akan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Musa dan Harun pun mengikuti arahan yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Ayo siapin Alkitabnya. Karena kita akan baca Alkitabnya hari ini yang terambil dari Keluaran 7 ayat 17 sampai dengan 21. Kita dengar ya kakak yang bacakan. Oke, adik-adik sudah siap? Yuk, Keluaran 7 ayat 17 sampai dengan 21. Begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semua menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu." Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang ada di sungai Nil. Di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Adik-adik,
Cita, yuk kita ikuti arahan dan nasihat yang diberikan kepada kita, baik arahan dari orang tua ataupun guru-guru. Karena setiap nasihat baik diberikan untuk kebaikan kita juga, gitu Cita. Gitu ya? Itu juga adik-adik. Yuk kita satu dalam doa. Kakak pimpin ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar aku untuk mengikuti arahan-Mu dan tidak berlaku sesuka hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oke deh adik-adik, jadi mulai sekarang nurut ya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Kakak Riri dan Cita pamit. Dadah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.